Baik, pada sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait salah satu deliverables dan juga output dari perancangan sebuah enterprise architecture. Jadi, pada layar saya kali ini adalah salah satu contoh digital enterprise map navigation yang dapat dibentuk setelah melakukan penggambaran atau modeling dari enterprise architecture secara utuh. Jadi dapat kita lihat di sini itu ada beberapa layer. Yang pertama itu adalah layer motivation and strategy, layer business architecture, terus layer data architecture, layer application architecture, kemudian ada layer teknologi architecture, dan juga implementation and migration. Oke, mungkin sebelum jauh lebih detail, saya akan mengasih salah satu contoh use case dummy dari pihak ATD. Jadi ini adalah salah satu use case sebuah perusahaan distribusi retail yang mungkin dapat kita asumsikan seperti Alfamart ini, Indomart ya. Jadi si ATD Mart ini adalah salah satu contoh use case dummy di mana bisnisnya itu bergerak di bidang retail distribusi. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ya. Kita akan coba coba lebih detail di bagian layer motivation and strategy. Nah, jadi pada layer ini tujuannya sebenarnya kita akan menentukan visi dan misi serta goals dari sebuah perusahaan. Nah, jadi layer yang warna ungu ini adalah elemen dan objek yang berada di layer motivation. Gitu. Jadi, pertama di layer motivation ini kita akan define visi dan misi dari sebuah perusahaan itu apa. Nah, ini adalah ada beberapa elemen dan objek dari layer motivation. Yang ini adalah elemen goals dan yang ini adalah elemen outcome. Jadi pada intinya pada layer motivation ini kita akan menentukan visi misi serta sasaran dan goals dari sebuah perusahaan itu apa. Nah, setelah kita berhasil menentukan beberapa variabel tersebut, kita akan coba mulai bisa menghubungkan atau mengkoneksikan layer motivation ini ke layer strategi. Nah, jadi dari outcome dan goals yang sudah ditentukan, kita dapat menentukan sebuah course of action ya, atau actionable itu ke depannya seperti apa. Nah, pada bagian kiri ini kita sudah mulai memasuki layer strategi. Nah, ketika kita drill down lebih detail lagi, selanjutnya dari layer strategi ini nanti kita bisa menentukan sebenarnya capability apa sih yang bisa dilakukan oleh si perusahaan ATD Mart ini. Nah, ternyata dari actionable yang sudah ditentukan, contohnya ini kan actionable kita akan mencoba membuka lapangan pekerjaan ya. Nah, berarti capability-nya itu terkait human resource management, di mana di bawah human resource management ini ada 3 sub capability lagi, yaitu bagian payroll, terus capability talent management, dan juga capability talent performance review. Nah, untuk melanjutkan demo ini kita akan masuk ke skenario yang udah ditentukan ya. Jadi skenario yang udah ditentukan itu kita akan coba ngedrill down lebih detail terkait capability di bagian talent management. Nah, selanjutnya di bagian capability talent management ini kita sudah dapat mengkoneksikan lagi ke layer bisnis. Jadi yang warna kuning ini adalah layer bisnis. Nah, pertama mungkin cara membacanya kita sudah tahu bahwa si perusahaan ATD Mart ini memiliki sebuah capability talent management. Nah, dari capability talent management ini nantinya ATD Mart itu dapat membuat sebuah atau memiliki sebuah bisnis service yang namanya talent management service. Nah, dari situ dia akan didukung dan akan direalisasikan oleh sebuah bisnis proses yang dimana bisnis proses tersebut itu namanya bisnis proses talent management, dan di bawahnya itu ada 2 bisnis proses detailnya, yang dimana yang pertama itu adalah talent recruiting dan yang kedua itu adalah bagian onboarding. Nah, kita akan coba drill down lebih detail ke bagian bisnis proses talent recruiting. Nah, di bagian sini kita dapat mendefine atau membuat atau merancang bisnis proses dari talent recruiting, yang dimana bisnis proses ini sudah jauh lebih detail. Kita sudah bisa
menentukan aktor yang terlibat itu siapa, kemudian flow dari bisnis proses itu seperti apa, dan yang di bawah ini adalah bisnis objek atau data fisik pendukung dari masing-masing bisnis proses itu apa aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari bisnis proses ini kita juga bisa melakukan pendetailan dari sebuah penggambaran enterprise architecture ke bagian BPMN. Nah, mungkin untuk high level documentation-nya dari layer bisnis, yaitu kita dapat mendetailkan sampai ke level business process management notation atau BPMN. Nah, kemudian selain itu kita juga udah mulai bisa menghubungkan ke layer applications dan juga teknologinya. Nah, sebagai contoh, kita akan coba hubungkan layer bisnis ini ke dalam layer application. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa bisnis proses talent recruiting ini didukung oleh dua sistem atau dua aplikasi. Yang mana aplikasi yang pertama itu adalah recruiting applications dan aplikasi yang kedua itu adalah integrated human capital application. Nah, dari penggambaran arsitektur ini kita dapat mengetahui bahwa masing-masing aplikasi atau sistem ini bisa kita rancang atau bisa kita detailkan, yaitu mensupport atau melayani bisnis proses apa aja. Sebagai contoh, untuk aplikasi atau sistem yang pertama terkait marketing applications, dia ternyata melayani bisnis proses 1 dan juga bisnis proses 3 serta bisnis proses terakhir, yaitu hiring. Nah, untuk applications IHC ini ternyata dia melayani hanya 2 bisnis proses. Nah, aplikasi ini melayani bisnis proses selecting qualified applicant dan juga bagian terakhir yaitu bagian hiring. Nah, dari sini kita dapat melakukan pendetailan lagi. Sebagai contohnya kita masuk ke bagian recruiting applications dan sini kita dapat melihat logical datanya itu apa aja. Nah, selain itu kita juga bisa melihat sebenarnya data flow itu seperti apa. Ini bisa kita cek. Nah, selain itu kita juga bisa melihat sebenarnya physical datanya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh perancangan arsitektur dari physical data recruiting applications. Servernya ketahuan, master datanya ketahuan, terus juga nanti kita bisa merealisasikan dalam bentuk data objek seperti yang di bawah ini. Nah, selain itu, untuk high level documentation-nya, kita juga dapat melakukan perancangan sampai ke ERD seperti ini. Jadi, ini adalah high level documentation untuk bagian data, yaitu ERD. Terus juga untuk bagian data objek, kita bisa melakukan high level documentation sampai dengan class diagram, perancangan class diagram. Jadi untuk tingkat kedetailan atau kedalaman dari sebuah perancangan enterprise architecture itu bisa tergantung dari kebutuhan si perusahaan atau organisasi terkait. Itu cuman bis design ini menyediakan sampai dengan penggambaran seperti BPML, UML, dan juga ERD. Jadi nggak hanya nge-provide Archimedes modeling language aja. Nah, kemudian untuk UML yang lainnya seperti use case dan juga sequence diagram, itu juga dapat kita bikin sebagai salah satu output dan deliverables dari sebuah perancangan enterprise architecture. Sebagai contohnya, ini kita akan melihat use case diagram dari applications integrated human capital. Ini adalah salah satu contoh dari use case diagramnya. Dan untuk sequence diagramnya, kita juga bisa melihat. Nah, berikut adalah contoh dari perancangan sequence diagram dari aplikasi Integrated Human Capital. Nah, mungkin secara penggambaran,
outputnya itu pada akhirnya sebuah enterprise architecture bisa kita drill down lebih detail dari masing-masing layer yang tadinya terpisah, itu akan bisa terkoneksi dan akan bisa terlinkage sesuai dengan perancangan si arsiteknya. Dan mungkin untuk informasi yang ingin saya tambahkan selanjutnya bahwa hasil dari perancangan tersebut bisa kita utilize juga sebagai data visualisasi dalam bentuk dashboard. Contohnya seperti ini adalah satu dashboard hasil dari perancangan enterprise architecture. Jadi ini adalah salah satu contoh dashboard terkait application cost, yang dimana salah satu output dari perancangan enterprise architecture di ATDMR tadi kan kita akan merangkum atau membuat sebuah landscape dari total aplikasi yang digunakan si ATDMR itu apa aja. Nah, dari hasil listing landscape aplikasi apa sih yang digunakan, tentunya kita akan ngelisting budgetnya juga, seperti development cost-nya seperti apa, maintenance cost-nya seperti apa, yang lebih seperti itu. Dan ini adalah salah satu hasil data yang sudah bisa diolah dari perancangan enterprise architecture terkait bagian application costing. Yap, mungkin untuk sesi kali ini saya ingin menginformasikan terkait perancangan use case ATDMR. Dan mungkin sisanya nanti bisa, jika ada pertanyaan, bisa dilanjut tanyakan via email. Terima kasih.